skuad timnas Indonesia kini sudah resmi diumumkan, di mana 26 pemain resmi dipilih oleh Coach Sintayong untuk bermain di Piala Asia 2023. Coach Shin telah mencoret dua pemainnya, yaitu Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri. Sebenarnya pencoretan sebelum ini, di mana Adam Alis dan Arkan Fikri yang dicoret, bukanlah hal yang mengejutkan, karena pasti banyak dari kita juga memprediksi demikian. Hal ini bukan berarti Adam Alis dan Arkan Fikri tidak hebat, namun memang belum sesuai dengan komposisi di skuad timnas sekarang, karena mengingat terdapat Mark Klok, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya sebagai pemain tengah. Namun menariknya, terdapat komentar yang berkata bahwa kenapa nggak Dendi dan Dimas yang keluar. Hal ini sangat tidak mungkin karena posisi penyerang di timnas, khususnya di bagian striker, masih sangat minim dan kurang. Kalau mereka berdua keluar, maka akan sangat sedikit stok striker kita nanti, dan gue yakin banyaknya stok striker ini akan digunakan untuk sebagai opsi. Misalnya, jika Dendi tidak bermain bagus, maka ada Dimas. Jika masih tidak bermain bagus, masih ada Ramadan Sananta. Dan jika tidak ada juga yang bermain bagus, maka ada Hoki Caraka. Lalu terlepas dari itu semua, lagi dan lagi kita sebagai fans harus bisa bersikap dewasa, karena Coach Shin yang paling mengerti kondisi para pemain yang siap dan belum siap. Dan dengan demikian, skuad Indonesia bisa dikatakan banyak menggunakan pemain-pemain yang masih sangat muda. Namun kenyataannya berbeda, di mana yang dicoret adalah Sadil dan Arkan. Hal ini tentu akan mengejutkan kita semua sebagai fans, karena kita tahu Sadil memiliki performa yang bagus, seperti saat di klubnya yaitu Sabah FC. Namun kembali lagi, ini adalah timnas, bukanlah klub. Jadi tentu berbeda, baik dari segi permainan dan peran. Dan menurut berita yang beredar, dicoretnya Sadil karena ia tidak bisa memenuhi 3 kriteria, yaitu masalah disiplin, performa, dan komposisi pemain. Jika kita lihat di Piala Asia, timnas merupakan tim underdog, jadi sudah pasti akan menerapkan sistem permainan cenderung bertahan. Namun sebenarnya jika boleh jujur, dicoretnya Sadil dari skuad agak sedikit membingungkan jika kita melihat dari sudut pandang sebagai fans dan non teknis tentunya. Karena di pertandingan sebelum-sebelumnya, Sadil bermain dengan sangat bagus dan cukup membantu timnas dalam hal menyerang. Namun kembali lagi, kita harus bisa menghargai setiap keputusan yang sudah diputuskan oleh pihak timnas, karena bisa saja dicoretnya Sadil karena faktor yang kita tidak tahu, misal kondisi fisik dan kebugarannya atau lain-lainnya. Banyak juga yang mempertanyakan kenapa nggak Egi, Witan, Dendi yang dicoret. Hal ini sebenarnya agak susah dibandingkan jika kita hanya mengandalkan informasi non teknis. Namun di luar itu, performa Egi dan Witan saat melawan Libya bisa dibilang mengalami peningkatan meskipun masih belum maksimal. Dan untuk Dendi memang secara posisi sudah berbeda ya dengan Sadil, di mana Dendi merupakan striker. Dengan demikian, Coach Shin membawa 10 pemain bertahan, 8 pemain tengah, dan 5 penyerang. Skuad ini juga merupakan skuad termuda dari seluruh negara yang ikut serta di ajang Piala Asia 2023. Memang jika kita lihat jangka pendek, timnas terlihat tidak dominan dan sangat tidak diunggulkan. Namun jika kita melihat jangka panjang, maka timnas bisa dikatakan merupakan tim dan skuad yang akan dapat berbicara banyak di level Asia. Terbukti jam terbang dari para pemain di SEA Games tahun 2023 yang berhasil meraih juara pada saat itu merupakan pemain-pemain yang mayoritas sudah memiliki jam terbang di timnas senior. Sehingga dari segi permainan kita bisa lihat betapa superiornya kita dan sangat sulit untuk dikalahkan meskipun masih dalam level ASEAN. Namun hal ini juga bukan tidak mungkin jika timnas juga dapat bersaing di level Asia. Jadi tim ini akan sangat bagus untuk timnas Indonesia ke depannya. Mungkin 4-5 tahun ke depan akan terlihat proses dari timnas Indonesia. Dan sekali lagi memang membutuhkan proses dan waktu. Dan tentunya kita harus terus dukung timnas Indonesia.